Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yustin Amalia dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, akan menjelaskan tentang analisis komunikasi verbal dan nonverbal di SDIT Mas'ud Wates Kulon Progo. Nah, di sini kita sering mendengar kata-kata komunikasi. Komunikasi memiliki arti yang sangat penting di kehidupan sehari-hari. Komunikasi menurut bahasa Latin yaitu dari kata cum atau kata depan yang berarti dengan atau bersama dengan kata umus atau sebuah kata bilangan yang berarti satu. Dari dua kata tersebut membentuk kata yaitu communio. Communio ini dalam bahasa Inggris communion, yang memiliki arti kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan, atau hubungan. Oleh karena itu, komunikasi memerlukan kerjasama antar manusia yang lain, bertukar pikiran, bercakap-cakap, dan yang lain-lain. Secara terminologi, menurut Forsdale ialah komunikasi merupakan proses individu mengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. Atau ada yang menyebutkan juga komunikasi ialah proses penyampaian pesan dari pembicara kepada pendengar supaya membuat pemahaman yang sama. Komunikasi pada dasarnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, dan komunikasi tertulis. Dalam kesempatan kali ini, kita akan lebih fokus kepada komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan oleh pembicara kepada audiens dengan cara tertulis maupun lisan. Komunikasi verbal ini biasanya menggunakan ide-ide, pemikiran, media surat, gambar, grafik, dan lain sebagainya. Jenis komunikasi dibagi menjadi 2, yaitu berbicara dan menulis. Yang kedua, mendengar dan membaca. Di dalam berbicara, di sini merupakan komunikasi verbal vokal yaitu yang dilafalkan. Contohnya ialah dalam presentasi di dalam kelas. Sedangkan menulis merupakan komunikasi verbal non-vokal, contohnya surat menyurat. Yang kedua, mendengar memiliki arti semata-mata memungut getaran bunyi, sedangkan mendengarkan yaitu mengambil makna dari apa yang didengarkan. Selanjutnya ialah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini ialah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata, atau bisa juga diartikan sebagai tindakan-tindakan manusia yang sengaja dikirimkan dan adanya timbal balik dari penerimanya. Berdasarkan penelitian online yang peneliti lakukan di sekolah dasar berstandar nasional, yaitu SDIT Mas'ud Wates Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, yang terletak di Beji, RT 01 RW 02 Wates Kulon Progo. Pembelajaran di SDIT Mas'ud ini menggunakan gabungan antara pelajaran umum dan keagamaan untuk mencetak generasi yang emas Indonesia dengan moto sregep sholat, pinter ngaji, dan berakhlakul Qur'ani. Contoh dari komunikasi verbal pembelajaran Al-Quran di SDIT Mas'ud Wates ialah membaca dan menghafalkan Al-Quran supaya menjadi lebih baik tartil, dan lain sebagainya. Pada komunikasi pembelajaran nonverbal, saat pembelajaran seperti mempraktikkan tata cara membaca Al-Quran secara baik dan benar, itu seperti makhorijul hurufnya. Ada lagi contoh komunikasi nonverbal ialah fasilitas-fasilitas
yang disediakan sekolah untuk keberlangsungan pembelajaran dengan baik dan benar. Ekspresi guru juga saat mengajar siswa, baik di Zoom maupun secara tatap muka, merupakan salah satu contoh komunikasi nonverbal. Dari sini dapat disimpulkan, komunikasi pembelajaran adalah proses penyampaian gagasan dari seseorang kepada orang lain supaya mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.